107,0 FM ya. Seperti biasa kalau di Jumat kita bakal dapat info menarik dalam program Klinik Udara. Dan hari ini masih kerja bareng dengan Rumah Sakit Umum Daerah Saleh Probolinggo. Sudah masuk di hari yang ke-23 di bulan Februari 2024 ya. Dan mitra suara kota, hari ini informasinya dari RSUD DR Saleh Probolinggo seputar pelayanan IGD ya. Jadi kita paham banget nanti bagaimana di IGD itu, kemudian juga pelayanannya apa aja, syarat untuk bisa ke IGD itu pasien yang seperti apa. Karena kadang-kadang kan ada yang ngerasa, waduh saya masuknya kok kayaknya nggak peduli ya. Padahal ada kriteria khusus ya. Dan bagi pasien supaya bisa lebih memahami atau bahkan juga untuk masyarakat jadi tahu untuk pelayanan di IGD RSUD DR Saleh Kota Probolinggo. Dan mitra suara kota, saya akan perkenalkan dulu untuk pagi hari ini. Ini sudah hadir di studio Suara Kota, ada koordinator pelayanan IGD, ada Bapak Bambang Triyuli. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Ya, kemudian juga ini ada manajer pelayanan pasien ya, ada Bapak Joko Cahyono. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Oke. Baik, oh iya saya sapa Mas Panji juga dong yang dari PKRS ya. Oke, mitra suara kota, kalau tadi sempat sekilas saya gambarkan ketika kita dengan IGD ini kayaknya kok urusannya mesti gawat, darurat, pandemi gitu ya. Orang-orang yang masuk di sana ini yang kondisinya yang gawat-gawat atau yang gimana? Nah, saya coba langsung ngobrol dulu dengan Pak Joko Cahyono dari manajer pelayanan pasien. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, atau mau nyapa pendengar aja dulu deh, boleh silakan untuk pagi hari ini sebelum nanti dijelaskan pelayanan apa saja yang ada di IGD RSUD DR Saleh. Silakan nih Pak Joko. Selamat pagi pemirsa semua. Saya Joko Cahyono. Untuk hari ini kita akan menyampaikan informasi sekitar pelayanan di IGD, khususnya IGD RSUD DR Saleh Kota Probolinggo. Jadi pelayanannya banyak berarti ya Pak ya sebenarnya di IGD itu ya? Banyak. Ada beberapa pelayanan. Kalau kita klasifikasikan, itu ada pelayanan triase, pelayanan observasi pasien gawat darurat, pelayanan observasi neonatal, bayi sebelum 1 bulan, terus pelayanan observasi maternal sekitar hamil dan melahirkan, terus pelayanan medik emergency pada pasien-pasien emergency, pelayanan psikolaborat, pemeriksaan laboratorium yang harus segera diketahui hasilnya, pemeriksaan psikoradiologi, pemeriksaan ronsen yang harus segera diketahui hasilnya, kamar operasi IGD, dan juga ada apotek 24 jam. Oke. Nah Pak, pelayanan untuk pasien di IGD ini sebenarnya gimana sih Pak caranya? Karena kan kadang-kadang hari ini juga sering kali kita dengar bahwa mereka sekarang lebih mudah menghubungi call center 112 ya di Meteor itu, telepon ke ambulannya langsung aja masuk ke IGD. Nah, mungkin alur yang sesungguhnya seperti apa sih Pak untuk pendaftaran di IGD ini untuk pasien-pasien yang sifatnya tadi seperti dijelaskan darurat yang bagaimana? Jadi untuk pasien baru datang, misal dari 112 pasien kota, sekarang banyak mudah. Iya betul. Pasien dari 112, pasien dijemput di rumah sakit, itu kelebihan dari Kota Probolinggo. Jadi setelah sampai di IGD, pasien akan dimasukkan ke ruang triase. Di situ akan dipilah-pilah pasien ini Ruang termasuk. triase ini sebelah mana Pak? Karena kan di depan itu kayaknya ada tenda juga di depan IGD. Udah dibongkar? Sudah. Oh iya, sesuai dengan keinginan Pak PJ Wali Kota ya. Iya. Jadi awalnya itu tempat apa Pak yang sekarang dibongkar? Yang tenda dulu Tenda, itu adalah halaman untuk menurunkan tapi brosur pasien. Karena dulu COVID itu ya Pak ya, COVID, banyak kan pasien. akhirnya di tenda.
Sekarang udah nggak ada. Sudah bersih sekarang. Oh, belum tahu lagi saya. Jadi sekarang udah balik lagi seperti semula ya, sebelum COVID ya. Jadi udah bersih di sana. Oke, terus? Jadi setelah pasien sampai ke UGD, kita ditempatkan ruang triase. Di situ pasien akan diperiksa dulu di analisa. Terus pasiennya ini apakah masuk pasien gawat, terus perlu opname, atau pasien ini harus segera dilakukan tindakan, atau pasien ini cukup diobservasi saja, tapi ditentukan dari situ. Setelah dari situ baru dimasukkan ke pelayanannya disesuaikan dengan kondisi pasien tersebut. Nah, Pak, kalau ini kan biasanya kalau kadang-kadang nih ya, ketika kondisi darurat seperti itu biasanya keluarga pasien ini kan juga ikut sepaneng gitu ya. Jadi nggak tahu biasanya untuk proses administrasi nih Pak. Kadang-kadang kan masih tetap ini pasiennya juga misalnya nggak mau ditinggal, terus harus ngurusin administrasi. Nah, sebenarnya proses seperti itu bisa dilaksanakan di tahap berikutnya atau memang tetap dibutuhkan terlebih dahulu? Sebetulnya administrasi tetap dibutuhkan, tetapi pelayanan kita fokusnya adalah pelayanan kepada pasien. Jadi bagaimana supaya misal pasien kondisi darurat, pasien ini diselesaikan dulu kondisi daruratnya. Baru setelah pasien stabil, keluarganya baru kita panggil, ini pasien pembiayaannya dengan apa? Ya, tentunya untuk saat ini kebanyakan kan sudah ada BPJS, karena itu keunggulan di Kota Probolinggo. Jadi memudahkan juga ya Pak ya? Mudah. Termasuk nanti ketika datang gitu kan waktu panik, ya kalau mulai 112 kita bawa KTP, nanti kita kan ada memanfaatkan media yang ada di WhatsApp, di keluarga yang di rumah. Cukup. Jadi sebenarnya dimudahkan ya Iya, Pak ya? jadi meskipun tidak bawa apa-apa BPJS lupa. gitu, udah hubungi keluarga aja yang di rumah, nanti foto aja KTP-nya kirim, kita cek status BPJS-nya seperti apa, di situ bisa. Jadi nggak ribet banget urusan administrasi ya Pak. Sementara untuk yang proses yang lain-lain masih bisa menyusul ya. Yang penting data berarti ya, data awal. Yang penting identitas pasiennya sudah jelas. Meskipun tidak jelas tetap kita lakukan tindakan dulu. Iya. Nomor satu dari pertolongan pasien ya Pak. Iya, ini kan berarti menjadi poin utama. Nomor satu pertolongan pasien, lain-lain nanti gitu ya Pak ya. Karena identitas kalau pasien yang tidak kena tindakan keluarga ya kita namanya Mr. X. Pada hari itu Mr. X siapa? Siapa kita lakukan tindakan. Untuk kondisi pasien yang kecelakaan. Kecelakaan, kalau kan kadang di antara ambulans 112 identitas tidak membawa identitas seperti KTP dan sebagainya. Kadang SIM-nya juga nggak ada. Yang itu kan kita NIK-nya. Jadi kita kasih nama lagi. Nama lain. Nama dulu, nanti baru kita update sesuai dengan NIK-nya. Oke, ya. Terus kemudian kalau tadi sempat dijelaskan sama Pak Joko nih ya, kalau sudah itu tadi menjadi bagian yang kedua yang terpenting adalah pasiennya dulu. Nah biasanya kadang kan keluarga pasien tuh ngerasa juga ya Pak ya, saya kok nggak direken ya di sini ya, ini kok nggak direken kenapa? Karena kan sebenarnya begitu datang langsung diperiksa udah tahu ya dokter yang menangani. Dokter di UGD itu ada berapa sih Pak sebenarnya? Kalau persif per jaga satu itu ada satu jaga UGD, satu jaga ruangan. Kalau jaga dokternya sekitar 2 Siap shift ya? Tapi dia yang satu di ruangan. Jadi kalau ada perawat di ruangan, ya shift sore malam mereka tetap. Tapi kalau yang di UGD Oke, terus gimana nih Pak? Ketika datang kan biasanya pasti langsung diperiksa dulu, ya perawat-perawat pada ngumpul gitu ya, langsung didatengin. Jadi ada namanya itu tadi pelayanan triase. Gimana? Triase itu kan ada namanya psikotriase awal ya, menentukan pasien itu dengan cepat kekalahan. Misalnya pasien dengan kita lihat aja perluan kesadaran, terus pasiennya sudah sesek duluan kan sudah kelihatannya dari jauh, pasiennya sesek. Itu pilihan kita dulu. Kita kalau sesek perluan kesadaran itu pasien yang kita dulukan. Dan nanti yang pasien di level
kan ada 3 level ya. Iya. Level P1 kegawatan pertama, level 2 kedaruratan, kegawatan sama darurat tidak darurat. Maka yang tidak gawat tidak darurat ini menjadi prioritas ketiga. Mereka kan ada kompetisi. Iya, Kan ya? betul. Nah, Nggak disi-disian kalau ini ya. bukan duluan gitu ya. Nggak antrian-antrian ini. Bukan sesuai dengan antrian, sesuai dengan kegawatan. Itu yang perlu dicatat. Mm-mm. Kriteria kegawatan itu sudah standar nasional, ada yang Australian biasa, kita pakai Australian biasa sebenarnya. Sama kalau memang aku ditinggal sama Iya. arah pasiennya lebih jauh. Iya. Biasanya kalau abis dilihat, ya bentar ya Bu, udah pindah tempat. Nah, aku takut disik gitu ya kadang-kadang. Iya. Bener juga nih katanya Pak Bambang. Gitu. Oh. Jadi kadang itu yang belum dimengerti dari masyarakat. Aku tetap kondisi gitu. Iya. Terus kadang itu yang menjadi kendala. Makanya dengan adanya ini saya informasikan bahwa itu memang harus dibilang ya seresus ini. Jadi tugasnya akan mengarah ke sana dengan tidak meninggalkan pasien yang lain, cuman prioritasnya di Iya, betul. Kadang-kadang ada tahapannya juga ya Pak ya. Ketika sudah tahu bahwa kondisinya nggak gawat darurat gitu ya, biasanya oh ya sebentar masih menunggu obat kayak atau apa gitu biasanya ya. Nah sementara yang ini kadang-kadang kan memang benar juga, waduh itu langsung dilayani apa anu. Padahal itu tadi kondisinya sangat mengkhawatirkan ya Pak ya. Kayak kemarin ada kejadian gitu ya, saya ada silent ya, penyakit jantung kan cuma jadi ada dan pasiennya santai gitu ya. Kok itu didudukkan padahal itu serangan jantung. Ketika di dalam ECG-nya saya tahu Kelihatannya nggak apa-apa. kelihatannya nggak apa-apa gitu. Tapi bahaya. Iya, gitu. Yang sebelah ini nyeri perut, nyeri perutnya Nyeri banget. nyeri banget sama-sama Itu yang mengancam jiwa. yang mengajar jiwa itu yang kita dulukan kadang nggak kelihatan orang biasa-biasa aja tiba-tiba selesai. Iya. Duduk mama apa itu serangan jantung. Kita nggak apa-apa. Karena kalau pasien biasa kan secara kasat mata nggak tahu ya berat-beratnya ya Pak ya. Karena tidak ada cedera. Mm-mm. Orang cedera. Beda kalau kasus kecelakaan ya Pak. Gitu ya. Kecelakaan kadang kalau ada darah ya, meskipun tidak di tempat yang berbahaya, banyak lihat darah pasti panik. Iya betul. Mesti kalau kelihatan dari jadi panik gitu ya. Ya. Membayangkan yang tidak-tidak. Tapi setelah sampai di jasa, oh ternyata ini tidak darah. Itu cukup observasi. Beda dengan yang serangan jantung tadi. Nah, ini harus secepatnya dilakukan. Oke, saya pernah melihat kalau kenapa saya tahu banget IGD karena sering kali dulu keluar masuk IGD gitu ya. Bukan kalau nggak sakit nggak apa-apa liputan. Nah, kalau pas sakit keluar masuk IGD jadi takut juga sebenarnya ya. Kalau misalkan liputan gitu masih enak. Tapi kalau udah keluar masuk IGD karena sakit ini yang khawatir. Itu loh Pak, kalau misalkan kan ada di beberapa ruangan itu ada tanda-tanda kayaknya ya. Jadi kita bisa baca, aduh aku masuk di warna kuning, ada di warna merah. Warna merah ini persiapan atau gimana nih? Jadi secara klasifikasi yang di Muhammad Sana itu ada 4 sebenarnya, 4 sama 5, 1 DOA. 1 resus. Resus itu adalah pasien yang segera mendapatkan bantuan nafas, bantuan denyut jantung atau bantuan SpO. Yang paling gampang sih pasiennya sesek, pasien tidak bernafas ketika datang, masih ada nadinya. Itu biasanya kita masukkan ke resusitasi. Itu warna apa itu Pak? Itu urin, di sebelahnya merah. Urin, ya, yang merah ini P1. P1 ini kegawatan yang akan mengarah ke resus. Maksudnya pasiennya susah banget, tapi masih bisa bernafas secara spontan aja, secara diri. Tidak ada dulu, ini karena jangan sampai P1 ke. Nah nantinya juga nggak akan selamanya di situ, stay di situ. Misalnya pasien asma. Udah baikan. Pasien asma kan datang susah. Iya. Kalau di rumah kita lihat biasanya kayak udah nggak nafas gitu ya Pak ya. Gitu. Terus kita kasih nebulizer selesai 2 jam. Iya ternyata boleh pulang. Artinya boleh pulang. Jadi Oh. triase itu tidak menentukan jadi adanya up triase atau down triase. Triase itu bisa naik ke level yang lebih gawat atau dia akan turun ke level yang lebih baik tidak kalau gawat kondisinya atau ya. dia akan sembuh. Betul. Terus kemudian Pak kalau tadi merah, udah kuning, hijau, hitam, nih. Oh berarti hitam ini yang bahaya ya Pak ya? Hitam itu malah yang meninggal. Oh. Hitam meninggal. Jadi Sudah nggak bisa tertolong lagi ya tertolong sudah. lagi. Jadi datang sudah diperiksa
secara mati klinis ya, efek dari mata, pasien secara nafas, secara jantung tidak ada irama, dan secara anamnesa dia sudah melewati masa golden period. Misalnya dia kemudian di rumah sudah yang lalu, tapi aku nggak tahu dia sejak nafasnya berapa menitnya, jalan dari sini ke sini sudah terjadi mediatis atau melebarnya pupil mata, mata itu tanda-tanda kematian ini tidak ada yang tapi seperti micro itu cara jadi kematian meninggalnya pasien itu ketika sudah datang di IGD dan dia menjadi sebelumnya, dan tidak ada, kalau kita rekomendasi juga percuma gitu. Tidak akan ada proses kembali sudah melewati masa kemudian itu gitu. Karena dia sudah tetapi mati ini sih 5 sampai 6 menit sudah mati dan tidak reversibel kecuali pada anak-anak yang bisa kasih. Iya, terus kalau biasanya yang harus pakai alat bantu jantung itu ya, itu bahkan kita jadi takut juga kalau lihat anak, aduh itu sudah persiapan kali ya, udah pakai alat ini sampai naik-naik itu dokternya ya, sampai di RCP, registrasi jantung baru di kabupaten. Kita mengembalikan situasi oksigen yang ada di darat atau oksigennya nggak mungkin kita mau pasien itu dari dalam kita, iya betul, dan bisanya dari itu bisa kemungkinan jantungnya balik, yang berdetak lagi bisa jadi juga nggak berdetak ya Pak ya? Bisa berdetak, bisa juga. Kemungkinannya ada. Ini Pak Joko ini dulu di ruang ICU, paham banget gitu ya. Ini kemungkinan kayaknya nggak bisa gitu. Jadi kan feel-nya lebih dapet dia dia. feel-nya lebih dapet dia. Untuk yang registrasi jantung itu memang waktu itu misalkan waktu itu adalah yang awal jantung, nanti sama sekali waktu itu adalah otot jantung. Karena begitu terlambat kita menonton, otot jantungnya akan berhenti permanen dan dia tidak bisa berfungsi lagi. Oh, berarti kan meninggal nih Pak? Nah, karena otot jantung di pusat sirkulasi, berarti kan tidak ada yang naik ke otak, hasilnya bisa meninggal. Tapi kalau kemungkinan ini Pak, yang lain masih bisa? Masih bisa. Jadi kalau dilakukan dengan tepat, kondisi pasien masih reversibel, kemungkinan itu masih bisa. Jadi istilahnya itu LSC ya. LSC, Return Spontaneous of Circulation. Jadi kembalinya sirkulasi darah secara spontan, maksudnya tanpa bantuan bisa, tapi depend on kondisi otak. Ya. Nah ini. Jadi kalau kondisinya masih baru, jadi kemungkinan lebih besar. Tapi kalau sudah lebih lama, kemungkinan jadi lebih kecil. Iya, bisa jadi bukan waktunya gitu ya Pak. Jadi habis dikasih NGP itu jadi balik lagi gitu ya. Nah, terus kalau tadi balik sudah ya Pak ya, jadi merah sudah, kuning sudah, hitam sudah, hijau ya Pak, yang tadi sempat disebutin, itu kan sempat dibahas juga. Kalau ternyata orangnya merasa bahwa kesakitannya luar biasa, tetapi menurut dokter ini ternyata masih kategori pasien biasa ya, pelayanan biasa. Nah itu biasanya apa sih? Gini, kalau nyeri itu kan perspektif kayak subjektif kan. Jadi secara medis itu bisa dibedakan nanti kalau nyeri dengan shock, maksudnya dengan tanda-tanda vitalnya nadinya naik, terus tensinya turun, dia keringat dingin, itu kan sudah bisa dibaca secara klinis. Itu kan kadang orang ada yang pura-pura nyeri, ada yang pura-pura sesak gitu, karena ada kasus ada, itu pasiennya itu datang anak SMA, itu terus kita sama teman tenar sama ada. Tapi ketahuan sama dokter. Nggak bisa. Masih 100% dengan. Nggak apa-apa ini. Apa ini? Ya udah kita tenangkan dulu. Seperti itu karena temuannya kalau nyeri mas seperti sekali karena ada nyeri itu ada ringan sedang berat, kalau sudah ke arah sedang kita ke daerah sedang itu sudah harus dapat antibiotik. Kalau masih ringan mungkin dari relaksasi atau pemberian oral. Iya betul. Iya. Saya soalnya balik-balik kalau nyeri perut tuh langsung ke UGD. Aduh, nyerinya minta ampun. Kelihatan kan ekspresi dari orangnya kalau pura-pura nggak kuat banget ya. Keringat dingin biasanya ya Pak ya. Dingin, terus nadinya kalau diukur itu udah naik duluan. Jadi kalau habis disuntik, kok enak gitu. Udah naik duluan, nyeri.
Ya memang dari standar akreditasi pasien itu harus bebas dari nyeri. Jadi tetap kita lakukan cuma dari levelnya. Kalau sudah sedang, ini kita kasih obat segera, lalu kita observasi di 2 jam. Kalau Masih nyeri masih baru. observasi, pemeriksaan lab dan sebagainya untuk akal. Sebenarnya kalau untuk observasi ini ada batasan waktu tidak sih Pak? Kalau misalnya ada yang 2 jam, ada yang sampai 6 jam pernah, ada yang nggak sampai 1 jam udah boleh balik. Nah kan ini kadang-kadang enak ke UGD nggak lama-lama katanya gitu. Padahal kalau yang sifatnya nggak terlalu darurat sih sebenarnya ada tahapannya sendiri ya kalau dari puskesmas atau yang rawat dasar. Fase setengah 1. Jadi kan masalah observasi itu ada standar itu medical itu ya 2 jam setelah pemberian obat, setelah pemberian obat. Ketika dia masuk obat dan sekian, 2 jam kemudian pasiennya dijaga lagi sekian. Tapi masa dia stay di gigi maksimal 6 jam. 6 jam, kalau sudah 6 jam sudah ribut-ribut gitu Pak Boyo. Ini kamarnya sudah ada apa belum? Ini rasanya sudah apa belum? Kita sudah bikin ya, dari direktur gitu ya. Jadi ada pantauannya juga ya Pak ya? 6 jam mungkin pasien sudah lebih dari 6 jam, lebih dari 3 jam aja kita jalan. Jadi itu perbaikan ke pasien. Iya. Supaya pasien tidak menumpuk di UGD. Nggak lama-lama juga ya Pak ya? Lama-lama juga. 6 jam kan otomatis tempatnya itu dipakai pasien Yang lain gitu, yang lebih pasien jauh. lain mau masuk kesulitan. Iya betul. Apalagi- Karena kan juga terbatas ya di UGD ya Pak ya? Jadi kapasitas sekarang 18. 18. Setiap hari satu shift itu rata-rata 1 hari 1.500 pasien itu 1 kamar. Banyak juga ya Pak ya? 1.500 pasien. Berarti kan 50 ya, kurang lebih ya? Iya, kurang lebih sehari. Heeh. Kapasitas bed kita 18 kalau bagi itu. Iya betul. Harus tersedia. Jadi artinya memang gerak cepatnya juga Gerak dalam cepatnya, pantauan iya, sampai dalam Pak pantauan. Dir juga ya? Iya. Efektivitas pengaturan waktu untuk pemeriksaan UGD ini harus memang dipantau. Dan itu langsung dipantau aja direktur. Ini kenapa tidak diperiksa? Oh yang di dalam masih nunggu pasien pulang dulu. Kita bertanya dulu. Oke, jadi memang pelayanan itu diberikan benar-benar sebaik mungkin kepada pasien dan keluarga pasien biar nyaman ya Pak ya. Karena kalau lama-lama di UGD juga nggak nyaman juga ya. Biasanya sih ini kenapa nunggu apa? Kadang kan pasien gitu keluarganya. Padahal masih dipastikan observasi yang berikutnya ya Pak ya. Oke, bagus banget nih. Biar informasinya juga sampai kepada masyarakat ya. Kenapa saya harus nunggu lama-lama di IGD? Kenapa nggak dibalik dipindah ke rawat inap? Padahal bisa jadi dia nanti pulang gitu ya Pak ya. Masih ada informasi 2 jam, selama obat, oh dia bisa pulang mau pulang. Tapi kalau memang dari awal dia harus diputuskan MRS, kita akan segera melakukan informasi dan persetujuan pemasangan. Tapi kadang-kadang itu ada yang masih menunggu hasil lab untuk dikonsulkan ulang ke dokter penanggung jawab. Penanggung jawab ini memastikan bahwa pasien ini bisa layak dirawat di rumah sakit, bisa dirawat di rumah sakit. Kadang ada setelah pemeriksaan lab berikutnya kita menunggu pasiennya harus dirujuk. Iya, berarti kan memang ada tindakan lanjutan lagi ya Pak ya. Jadi yang saya pesankan di masyarakat adalah protokol kesehatan memang katanya monggo hanya diperawat atau saya memang jelas. Jadi bisa dijelaskan lebih rinci nanti. Iya. Sebenarnya yang paling banyak terjadi itu apa sih Pak kalau di IGD itu yang paling banyak ditemukan lah kondisi ya, tapi kalau IGD nggak bisa dispesifikasi begitu ya karena semuanya awal pasti masuk IGD dulu ya, mau gawat mau darurat gawat darurat mau biasa semuanya pasti masuk pertama di sana ya Pak. Biasanya after hour di poli setelah jam poli rata-rata yang nyari dokter udah nggak ketemu ya. Tetap kita lakukan pemeriksaan, kita ini sarankan nanti sarannya tentukan dulu perawatan. Biar sampai kamu nggak gawat, pulang tanpa harus periksa itu kan salah juga. Iya, nggak bisa karena SOP-nya harus tetap diperiksa ya Pak ya. Makanya diperiksa dulu dan nanti dokternya akan menentukan bapak perlu tindakan apa. Oke, ini ada salah satu WA yang menanyakan gini, Pak, biasanya kalau di IGD itu kenapa sih kok rata-rata pasien itu mesti dicek kayak pas
pasien ini zamannya COVID ya, zamannya COVID itu pasti terus kemudian jadi kita kan jadi takut ini keluarganya kan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang usia lansia kenapa rata-rata mesti pakai apa itu di jantung gitu Pak, dipasang-pasang kayak kabel-kabel gitu. Ya, apakah itu juga bagian dari SOP juga? Jadi begini Bu, kalau saya jadi pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau SPU 2 itu adalah standar minimal kita menentukan pasien dari apa itu namanya secondary triage. Jadi triage awal adalah dengan menentukan dia dilakukan nantinya, tapi dengan nilai kita lebih pasti. Misalnya pasien jadi kayak tadi ya kayak pura gitu. Tapi ketika diperiksa oksigennya sampai 100% mesti dia seperti itu. Tapi kalau dengan diperiksa seperti itu oksigennya kurang, nanti kita terapi selanjutnya lebih tepat. Ini pakai oksigen yang hanya di hidung. Apakah yang masker, ada yang masker yang ada kantongnya, ataukah masker yang dengan tekanan seperti itu. Jadi lebih precise dengan pemeriksaan buat di COVID kan. Ya. Jadi dulu ada istilah di COVID kan ini gitu. Iya, jadi kayak agak trauma juga ya. Padahal sekarang udah ya kalau bisa udah jarang dan hampir jarang terdengar ya Pak ya kalau pasien COVID ini ya. Iya, nggak ada. Tapi itu sudah menjadi bagian dari SOP juga ya untuk pemeriksaan. Jadi ada namanya tensi, nadi, suhu, SPO2, kesadaran. Ini yang wajib diperiksa untuk menentukan dia level kekawatannya di mana. Selain dengan cara yang pertama, dengan cara kita melihat, pasiennya sesak, perluan kesadaran, nggak sadar, langsung tangani di sini dulu, tentukan bisa ditangani. Tapi kalau dia nggak ketahuan, kayak jantung tadi kan orangnya biasa datang. Iya, betul. Pak saya cuma nyeri dada. Oh ya Pak tensi, dan itu nih, baru ketahuan dia. Iya betul. Di rekam jantung, wah ini ada kelainan di otot sebelah sini. Bagian pompa ini harus gawat. Jadi itu nggak dibikin-bikin ya. Kadang pasien itu memang sengaja menyembunyikan ada juga ya Pak ya. Jadi kalau di depannya keluarga kayak tegar-tegar gitu ya, nggak apa-apa. Ternyata sebenarnya kondisinya benar-benar gawat gitu ya. Ketahuan setelah tensi nanti suhu SPO2 ini sudah penurunan oksigen level sekian. Terus kalau tadi dibilang Pak, kenapa kadang-kadang kalau pasien ini mesti rata-rata pakai kayak kabel-kabel gitu Pak di dada katanya. Kalau lansia biasanya nih. Ya, untuk biasanya itu antisipasi kita pada pasien-pasien dengan serangan jantung. Pasien di usia 60 tahun itu resiko terkena serangan jantung lebih besar. Makanya antisipasinya kita observasi tanda-tanda dari gawatan jantungnya dengan monitor apa saja struktur tidak terlalu rata-rata itu tidak semuanya, tidak semua, tapi memang ada dengan perubahan misalnya sesak yang ada atau pasien kesadaran menurun, terus akan dari perut tidak terasa karena kadang-kadang orang sakit jantung itu keluarnya juga dari perut. Jadi tidak spesifik. Kadang-kadang kan kita tidak di rumah ya itu meninggal. Nah, bisa jadi kemudian serangan jantung. Itu memang tidak spesifik kadang-kadang. Iya betul. Itu yang antisipasi. Kadang bilangnya pusing aja ternyata serangan jantung langsung meninggal ya Pak ya. Iya, karena oksigennya nggak nyampe ke otak, gejalanya bagus. Iya betul. Karena kemarin itu juga sempat dibilang ini loh cuman keluarnya pusing. Ngapain mau dibawa ke UGD? Kadang begitu ya Pak ya. Tapi padahal terlihat bahwa sudah sangat kesakitan pasiennya, jadi nggak harus dengan gejala yang menurut kita biasa, ternyata kalau nyampe rumah sakit justru malah bahaya ya Pak. Iya, jadi memang harus kita untuk masyarakat yang memang harus perhatikan dulu ini kondisi misalnya bilang dari sakit ini kondisinya parah atau enggak. Kalau keluarga memang benar-benar nggak tahu, ya yang paling aman adalah menghubungi dokter pelayanan sehat atau enggak. Kalau memang ada, Iya betul. kalau memang jauh misalnya, Atau biasanya malam kan udah pada tutup nih ya, puskesmas. kalau memang sakit, ya
langsung keluar aja. Ini kalau Lebih tidak keluar lama ya keluar lama. lebih aman ya Pak ya. Lebih aman. Jadi kita lebih tahu kondisi pasien yang sebenarnya ya. Kalau cuma sakit-sakit biasa kadang dikasih air putih. Iya. Ternyata ada beberapa jam meninggal Pak. Nah itu. Beneran nih, saya juga sempat kaget juga ya kan sekarang lagi musim itu Pak. Jadi bilangnya pusing gitu aja, mau tidur, ternyata meninggal Pak. Ini ternyata setelah diketahui, oh dia ternyata punya riwayat sakit jantung sebenarnya. Itu penting juga untuk masyarakat yang punya riwayat penyakit kronis seperti stroke, penyakit jantung. Itu terutama pasien-pasien dengan riwayat ini ada ekstra. Keluarga saat pasien mengalami sakit itu harus ekstra. Jadi jangan terlalu diremehkan. Iya betul. Beda kalau dengan orang masih muda. Iya, iya. Motor sampai juga apa. Iya, pusingnya juga beda kalau yang muda ini. Oke. Oh iya Pak, kalau tadi kan memang kenapa sih orang jadi takut ketika dipasangin? Apa sih Pak namanya itu alat yang kayak kabel-kabel tuh? Just sleep. Itu kan mesti bunyi kan Pak ya, jadi kayak orang apa ya? Ini kayaknya HP. Kan si alatnya bunyi nggak selalu karena memang pemeriksaannya demikian ya Pak ya. Memang kalau itu tadi kalau dia di level rest di level mana di emergency, jadi setiap level emergency itu menghadirkan S2 tersendiri kayak mobil yang di resus gitu, dia harus terus menerus dilakukan monitoring. Nah, mungkin kita melakukan ECG setiap saat, akhirnya hadirlah monitor yang live langsung dengan tensi, dengan nanti S2 secara langsung itu terus menerus nanti dia level yang ke-1 dia per 10 menit, 15 menit itu tensi. Jadi dengan alat itu memudahkan kita melakukan observasi dan nanti reportnya ini naik turun Jadi gimana? ketahuan ya Pak. Lebih live lah. Lebih cepat. Iya. Nggak usah takut. Emang bunyinya serem gitu sih kayak di film-film ya. Di film-film itu menghadirkan itu sebagai kesereman ya. Jadi bayangan sih kalau udah pakai aduh ini persiapan nih. Takut sampai nggak jalan ya Pak. Kadang-kadang Pak kok sudah ini nggak jalan, nggak apa-apa Bu, itu alatnya aja lepas. Kadang seperti itu. Betul. Iya. Tapi memang itu memang di setting ada bunyi. Jadi memang itu ada alarm yang khusus. Dimana kalau nilainya kurang atau lebih standar dia akan bunyi alarm. Iya, bunyinya pasti beda juga ya Pak ya, beda-beda ya. Iya. Itu yang tahu hanya dokter aja itu kayaknya ya. Sama perawat. Jadi kalau keluarga ya udah dengerin aja. Kalau memang mau ditanyakan mau Pak ini Kenapa? Silakan. Sebenarnya lebih baik kalau Tanya misalkan aja. bisa jadi kan hal-hal yang di luar dugaan juga terjadi ya Pak ya. Bapak. Terus kemudian ya balik lagi nih kalau yang tadi sempat ada di IGD tadi. Oh ya ini ada yang tanya juga nih. Pak untuk pelayanan visum gimana kalau di IGD? Iya ini belum disinggung ternyata. Siap. Visum itu kita melayani 24 tapi yang banyak yang ini ya nggak tahu sebenarnya dia harus ke kantor polisi untuk mengambil surat pengantar visum. Tapi kadang-kadang juga surat pengantar itu menyusul dalam karena pasiennya dalam kondisi awal, misalnya pasiennya terjadi pemukulan, Iya. terjadi pendarahan, dilakukan polisi dulu. Iya betul. Silakan begini dulu. Selamatkan aja dulu. Nanti Bisa dilaporan dinyusul. ke polisi, nanti polisinya akan usul, tapi jangan di hari besoknya. Karena secara hukum pemeriksaannya itu harus sesuai dengan permintaan. Tapi dengan tidak meninggalkan kekhawatannya. Iya. Tidak betul. Keluarga jadi harus bisa ngomong juga ke pihak rumah sakit ya. Ini juga sekalian visum Pak. Memang visum, nah akhirnya jenengan oke, keluarga akan dibawa. Silakan ke kantor polisi yang TKP. Misalnya kalau kita laporan ke polsek mana TKP-nya itu terjadi, nanti polisinya akan keluar ke kita untuk mengantar. Setelah itu akan dilakukan visumnya itu tidak akan diproses di rekam medis, tidak bisa keluar waktu juga. Dan setelah itu visum akan diberikan ke polisi, akan dibuka pada saat direkam. Nah, ini akan lupa mana hasilnya. Iya betul, nggak bisa ya. Bisa, itu hanya beberapa perkara secara. Betul. Jadi itu ada pihak yang berkepentingan aja ya. Pak? Aja yang bisa melihat. Jadi mungkin kalau sudah terselesaikan di sana baru bisa dapat salinannya kali ya Pak.
Atau memang Kan beda? harus buka gelar perkara. Enggak, maksudnya setelah selesai semua baru bisa ketahuan nih Ketahuan, posisinya tapi gimana. yang berhak mengambil itu adalah dari pihak Kepolisian. Jadi nanti keluarga bisa hubungannya dengan pihak polisian ya Pak ya, karena rumah sakit bertanggung jawabnya ke mereka ya. Iya, sesuai dengan permintaan. Ya baik. Terus apa lagi nih Pak yang perlu diketahui kalau kaitannya sama visum? Kalau ini infonya ada visum sementara dan visum sambungan maksudnya? Nah, jadi visum sementara itu adalah visum yang dilakukan pada jadi Hmm. kalau dia